صلاة الله على الهدي محمد المهتدي سلام الله على المهدي كذا آل رسول الله صلاة الله على الهدي Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi abqal islama bibaqa'il ulama'il umana wa bimukhlisis zu'ama'in nubala wa bikaramatil awliya allati hiya fil haqiqati mu'jizat lil anbiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil jaza, amma ba'du. Kepada para sahabat dan saudara Islam, khususnya kaum Nahdien, pada malam ini, saat ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal tentang pendapat-pendapat para ulama, bahwa pada bulan ini sudah memasuki bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban itu masyhur barokahnya. Sudah banyak para ulama yang mengarang beberapa kitab tentang barokah dan fadilah-fadilah pada bulan Sya'ban. Terutama di bulan Sya'ban itu ada satu malam yang sangat istimewa, yaitu malam nisfu Sya'ban, yang masyhur dengan nisfu Sya'ban, Lailatu nisfi Sya'ban, yang mana banyak para riwayat-riwayat tentang riwayat-riwayat hadis tentang keistimewaan dan fadilah-fadilahnya, meramaikan dengan banyak hal keagamaan, terutama yang ada di kawasan Madura. Banyak para ulama-ulama arifin dan ulama-ulama yang alim yang diikuti oleh banyak umat itu merayakan dengan membaca surah Yasin sehabis maghrib dan doa tolak balak dan murah rezeki dan panjang umur dan husnul khotimah. Itu yang banyak di Madura, khususnya kaum Nahdien, kaum NU, Nahdlatul Ulama, itu mengamalkan. Nah, pada malam ini saya akan mengutip beberapa tulisan dari para ulama al-arifin dan al-kamilin di beberapa kitab. Pertama, apa itu Sya'ban? Pertama itu apa itu Sya'ban? Sya'ban itu
dalam bahasa Arab itu kalau dijamak sya'banatun atau sya'abin. Sya'abin kalau jamaknya. Namun secara bahasa sya'bun itu bimakna jam'in au jama'ah. Bahasanya itu bimakna jam'in au jama'ah. Jadi kenapa begitu? Ada riwayat bahwa dahulu ketika bulan Sya'ban itu masyarakat di Arab sana berkumpul, berbentuk kabilah-kabilah, berbentuk jamaah-jamaah, kelompok-kelompok untuk mencari air. Untuk mencari air. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa di bulan Sya'ban itu mereka berkelompok-kelompok untuk berperang satu sama lain sebelum hadirnya nubuwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam riwayat, satu riwayat yang lain. Jadi kelompoknya itu berkelompok-kelompok liyak tatalu untuk berperang satu sama lain. Ba'duhum li ba'din. Itu tradisi Arab dahulu di masa jahiliyah sebelum Islam masuk, sebelum risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun secara istilah bisa disebutkan begini, istilah itu bahwa Sya'ban itu masyhur dengan salah satu nama bulan yang mulia, salah satu nama bulan yang mulia di beberapa bulan yang 12 di tahun Hijriah, termasuk bulan yang ke-8. Jadi dari mulai Muharram, dari bulan Muharram, terus Safar, setelah Safar Rabiul Awal, setelah Rabiul Awal Rabiul Akhir, terus Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, setelah itu Rajab. Nomor 7-nya itu Rajab, nomor 8-nya itu Sya'ban. Sehingga ada doa maksur dari salah satu hadis Nabi Muhammad SAW ketika sudah sampai bulan Rajab dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu nama Sya'ban itu nama salah satu bulan di nomor 8 di bulan Hijriah, di tahun Hijriah. Jadi setelah Sya'ban Ramadan, setelah Ramadan Syawal, setelah Syawal Zulqa'dah, setelah Zulqa'dah itu Zulhijjah. Jadi genap 12 bulan. Dengan mulianya bulan Sya'ban ini sehingga Nabi Muhammad SAW itu memberikan ilmu doa kepada kita untuk berdoa ketika bulan Rajab, masuk bulan Rajab, berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan kami diberkahi, berikanlah barakah kepada kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan semoga kami yang disampaikan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Selanjutnya menarik untuk dikaji apa yang ditulis oleh Al-Allamah Sanadul Ummah Dr. Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Dalam riwayat, dalam tulisan beliau, salah satu kitabnya Madza fi Sya'ban, Madza fi Sya'ban, kitab beliau, tulisannya. Beliau menyampaikan summiya Sya'ban li'annahu yatasha'abu minhu khairun katsir. Kenapa bisa dinamakan Sya'ban bulan Sya'ban itu? Kenapa bisa dinamakan Sya'ban? Karena pada bulan tersebut
terkumpul beberapa kebaikan, nilai-nilai kebaikan yang sangat banyak. Dan ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa Sya'ban itu terdiri dari tarkib masji, dari dua kalimat fi'il, sya'ah wa bana. Jadi dikatakan Sya'ban, sya'ah wa bana. Sya'ah itu menyebar luas. Bana jelas. Jadi kebaikan yang menyebar luas yang sangat jelas barokahnya. Ada yang mengatakan juga waqila minasya'ab bi fathil ain, dengan dibaca fathahnya ain fi'ilnya sya'ab, yang berarti al-jabar, penghapusan. Kenapa? Karena di bulan itu disebutkan fayujbirullah fihi kathrul qulub. Di bulan Sya'ban itu dihapus, dihilangkan oleh Allah. Allah menghilangkan di bulan Sya'ban itu beberapa kesusahan, kegundahan dan kesengsaraan di dalam hati. Itu yang kami kutip di kitabnya Sayyid Dr. Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu Sya'ban dan perkenalan dengan fadilah-fadilahnya, berkenaan dengan fadilah-fadilahnya bulan Sya'ban itu, kami juga mempunyai koleksi beberapa kitab tentang keutamaan atau apa yang terjadi, beberapa hal yang terjadi yang besar yang perlu kita ketahui bersama, bahwa di bulan Sya'ban itu terjadi tahwilul kiblah, perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, yang mana dahulu kala pernah Nabi atas perintah Allah Subhanahu wa taala itu diperintah untuk menghadapkan, ketika setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kiblatnya yang pertama ke Ka'bah dipindah ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, tempat naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj ke langit. Nah, beberapa saat setelah itu Nabi Muhammad itu sangat rindu dalam hatinya, gundah dalam hatinya untuk berpindah kiblat setelah lama di Madinah, berpindah kiblat ke arah Ka'bah lagi, yang sebelumnya oleh Allah dipindahkan ke Baitul Maqdis. Namun sampai beberapa lama tidak kunjung datang wahyu. Nabi Muhammad sampai sangat menginginkan perpindahan kiblat itu, sehingga dalam ayat Al-Quran itu termaktub dalam surat Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ini menjelaskan qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Nabi Muhammad itu menunggu wahyu, selalu melihat ke arah langit, menengadah ke arah langit dengan berdoa, kapan berdoa mengharap-harap
agar diberikan izin oleh Allah untuk kiblatnya itu diarahkan lagi ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Maka atas wahyu ini, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Muhammad, akan kami pindahkan, engkau perintahkan kami untuk memindahkan kiblat yang engkau sukai, tardaha. Sehingga dalam hal ini ada kebenaran qauluhu ta'ala fi surat ad-duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ketika Allah memberikan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad untuk berpindah kiblat, tardaha, sehingga Nabi Muhammad bergembira lagi. Yang awal-awalnya sampai gundah, sampai sangat menginginkan untuk berpindah dari Baitul Maqdis arah kiblat ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Nah, itu terjadi di bulan Sya'ban. Tahwilul kiblah min Baitul Maqdis ila Ka'bah terjadi di bulan Sya'ban. Seterusnya, apa juga yang terjadi di bulan Sya'ban itu tentang hawadis atau waqa'i fi syahri Sya'ban, kejadian-kejadian yang luar biasa di bulan Sya'ban. Yang kedua, raf'ul a'mal. Raf'ul a'mal itu diangkatnya semua amal manusia. Semua amal manusia itu diangkat ke atas langit, diangkat. Nah, kejadian itu dalam riwayat diangkatnya itu secara keseluruhan itu diangkat pada malam nisfu Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban, pada malam pertengahan bulan Sya'ban, malam 15 Sya'ban. Sehingga banyak dari para ulama itu merayakan dengan beberapa kegiatan-kegiatan keagamaan. Dengan beberapa kegiatan-kegiatan keagamaan. Bukannya tidak berdasar amalia para ulama itu. Termasuk salah satu dasarnya di sini disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu senang untuk amalnya itu diangkat, catatan amalnya itu diangkat ketika beliau itu sedang berpuasa. Makanya Nabi Muhammad itu ketika bulan Sya'ban memperbanyak puasanya. Sehingga dalam riwayat disebutkan dalam riwayat Nisa'i, Imam An-Nasa'i, Dzaka syahrun yaghfilun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu bulan yang dilupakan oleh manusia karena ada bulan Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban itu adalah bulan yang dimana segala amal itu diangkat, dihaturkan kepada Allah Rabbul Alamin. Sehingga di sini para ulama, khususnya kaum Nahdliyin, ulama-ulama NU, itu mengamalkan amal-amal maksurah minal arifin. Ada yang membaca Yasin habis maulid, ada yang membaca Yasin habis maulid dengan doa-doa yang maksur juga. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaih, gitu. Dan seterusnya. Dan sehabis maghrib itu di beberapa pesantren di Madura, kalau pas bulan Sya'ban di malam 15 Sya'ban itu membaca bersama-sama Yasin. Namun dalam keadaan situasi seperti ini, untuk saat ini di masa pandemi ini kayaknya lebih aman kalau tidak berjamaah, karena menghindari
dan juga mengikuti anjuran pemerintah. Itu yang selain dari apa hal-hal yang terjadi di bulan Sya'ban. Jadi raf'ul amal itu diangkat oleh malaikat hafadzah. Siapa itu malaikat hafadzah? Malaikat hafadzah itu yang mencatat amal baik ataupun amal yang buruk. Malaikat hafadzah jadi dicatat. Dalam kata lain, ada malaikat raqib dan ada malaikat atid. Itu dikategorikan malaikat hafadzah, malaikat pencatat amal. Jadi para malaikat itu semuanya membawa amal-amal kita para manusia pada malam nisfu Sya'ban itu ke hadirat Allah Subhanahu wa taala untuk dilaporkan. Itu pelaporan secara global, keseluruhan amal kita 1 tahun dilaporkan. Itu dalam riwayat An-Nasa'i. Itu yang terjadi di bulan Sya'ban. Kami tidak akan membahas, ada beberapa riwayat juga yang mengatakan bahwa tidak hanya bulan Sya'ban amal itu diangkat, bahkan ada juga setiap hari kalau amal-amal itu baik dan luhur, itu setiap hari diangkat. Namun ketika orang-orang itu beramalkan buruk, maka amal buruk itu tidak akan dicatat, dipending dulu sama para malaikat, kalau membaca istighfar beberapa saat setelah amal buruk itu dikerjakan, membaca istighfar mohon ampun kepada Allah, ya tidak jadi dicatat. Kalau tidak beristighfar beberapa saat dan tidak minta ampun kepada Allah, maka akan dicatat. Kalau amal baik, ketika seorang mukmin itu sudah himmah dan niat untuk mengamalkan, maka langsung dicatat niatnya itu, bahwa niatnya itu adalah ibadah, nilai kebaikan. Apalagi sampai mengamalkan kebaikan itu. Beda dengan hal-hal yang keburukan yang berbentuk maksiat kepada Allah, bentuk kedurhakaan kepada Allah, maka akan ditangguhkan dulu oleh para malaikat hafadzah untuk dicatat. Kalau setelah mengamalkan keburukan itu diminta ampun kepada Allah, istighfar dan niat tidak mengulangi kembali, maka tidak akan dicatat. Namun setelah ditunggu dalam masa penangguhan itu, tidak ada istighfar, tidak ada ampunan, tidak merasa salah, maka akan dicatat oleh para malaikat. Ada juga riwayat bahwa Nabi Muhammad itu berpuasa setiap hari Kamis dan Senin, karena beliau sangat senang ketika amalnya itu dinaikkan oleh para malaikat, diaturkan. Beliau sangat dalam keadaan berpuasa. Itu dalam satu riwayat yang lain. Sehingga pada hari Senin dan Kamis itu penjadwalan itu dinamakan raf'ul a'mal usbu'i. Pengangkatan amal secara dalam seminggu. Ada yang setiap hari, ada yang setiap minggu. Banyak yang lainnya yang meriwayatkan itu, bukan hanya di bulan Sya'ban. Namun pada saat ini kami mengkhususkan untuk bulan Sya'ban, bahwa di bulan Sya'ban itu ada kekhususian di bulan Sya'ban. Selanjutnya, apa juga yang terjadi di bulan Sya'ban? Di bulan Sya'ban itu terjadi juga takdirul a'mar birra, takdirul a'mar, dikukuhkan dan ditakdirkan beberapa umur manusia dalam tahun ini. Siapa yang wafat, siapa yang meninggal, sampai mana umurnya, itu semuanya dalam lingkup qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan takdir
Ini mungkin nggak usah melebar ke masalah qada dan qadar. Hanya ini meriwayatkan bahwa ada dalam hadis itu disebutkan begini, dalam riwayat Abu Ya'la, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah Anda sangat menyenangi, apakah baginda sangat menyenangi bulan Sya'ban dengan terus-terusan berpuasa? Kenapa Anda sangat menyenangi bulan Sya'ban ini dengan mengadakan terusan berpuasa di bulan Sya'ban ini, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqtubu fihi ala kulli nafsin mayyitati tilkas sana, ala kulli nafsi mayyitatin tilkas sana." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencatat dan mentakdirkan dalam bulan Sya'ban ini pada setiap kita, jiwa-jiwa kita, siapa saja yang wafat di tahun berikutnya, artinya setelah nisfu Sya'ban ini, fa ahabbu ayyatiyani ajali wa ana shaim, maka saya sangat senang ketika ajal saya dicatat itu ketika saya sedang dalam keadaan berpuasa. Ayyatiyani ajali wa ana shaim, saya senang agar waktu dicatat itu ajal saya dicatat ketika saya sedang dalam keadaan berpuasa. Itu takdirul a'mar. Makanya di dalam amalia para ulama NU, di kebanyakan para pesantren NU itu berdoa ketika habis maghrib pada bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, berdoa semoga Fatihah yang ketiga selain dilapangkan rezekinya dilapangkan, dan meminta husnul khatimah dan panjang umur. Begitu. Fatihah yang ketiga, Yasin yang ketiga. Nah, juga setelah selain tiga kejadian yang di atas, ada beberapa kejadian lagi yang perlu kita ketahui, bahwa di bulan Sya'ban itu juga terkait turunnya ayat yang menerangkan tentang sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa disebutkan annahu syahrul ladzi nazalat fihi ayatus shalah wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Sya'ban ini ayat tersebut turun mewajibkan kita agar kita selalu bersenandung selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kemuliaan juga di antara para sahabat dulu dan para tabi'in ketika bulan Sya'ban itu berkumpul dan membaca Al-Qur'an. Makanya di sini juga ada para ulama yang mengutip bahwa Syahrul Rajab Syahrul Quran. Syahrul Rajab Syahrul Quran. Gitu. Itu beberapa hal tentang yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Namun terkait dengan
fadilah di bulan Sya'ban, fadilah di bulan Sya'ban itu keutamaannya banyak, luar biasa, sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Sya'ban. Termasuk salah satunya ada penyebutan para ulama, para alim ulama, Lailatul Nisfi min Sya'ban. Ada sebuah kitab Lailatul Nisfi min Sya'ban yang dikarang oleh Al-Allamah Muhammad Zaki Ibrahim. Muhammad Zaki Ibrahim yang menerangkan bahwa banyak fadilah-fadilahnya tentang bulan Sya'ban. Tentang bulan Sya'ban panjang, ketika dibaca itu sangat panjang sekali. Sangat panjang sekali. Termasuk salah satunya ketika merayakan di bulan Sya'ban. Kenapa para ulama itu merayakan malam-malam nisfu Sya'ban? Ada suatu riwayat yang menyebutkan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha." Fa inna Allah Ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'i dunya fayaqul ala min mustaghfirin fa aghfiru lahu ala min mustarzikin fa arzuquhu ala mubtalan fa u'afiyahu ala min mustaghfirin fa aghfiru lahu ala min mustarzikin ala mustarzikun fa arzuqahu ala mubtala fa u'afiyahu ala kada hatta yatlu al fajr. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban." Ketika sudah datang malam nisfu Sya'ban, artinya malam tanggal 15 Sya'ban, faqumu, maka hidupkanlah lailaha, faqumu lailaha, maka hidupkanlah. Ini perintahnya amar, tapi amarnya bukan amar wajib. Faqumu lailaha wasumu naharaha, berpuasalah ketika pada saat itu, berpuasalah. Artinya ketika berpuasa di hari nisfu Sya'ban itu, catatan pertama yang dicatat itu dalam keadaan kita berpuasa. Kenapa Rasulullah SAW itu memerintahkan untuk kita berpuasa di paginya dan menghidupkan malamnya dengan beberapa amal-amal kebaikan? Karena di saat itu ada keterangan juga setelahnya, fa innallaha yanzilu, karena rahmat Allah itu turun pada saat itu di mana matahari sudah terbenam. Rahmat Allah itu terus mencari orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala min mustaghfirin fa aghfir lahu. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hamba-hambanya, apakah ada pada malam ini hamba-hambaku yang minta ampunan kepadaku? Ayo, akan saya ampuni dosa-dosanya. Ala mustarzikun fa urziqalahu. Apakah ada hamba-hambaku pada malam ini, pada saat ini yang meminta rezeki kepadaku? Ayo, fa urziqahu, maka akan saya beri rezekinya, akan saya lapangkan rezekinya. Ala min mubtalan fa u'afiyahu. Ayo, siapa yang dari hamba-hambaku yang ditimpa musibah, termasuk saat ini corona dan semacamnya, penyakit-penyakit ini, fa u'afiyahu, maka akan saya sembuhkan, maka akan saya sembuhkan penyakitnya, musibahnya akan dihilangkan dan semacamnya. Ala kada wa kada, ala kada wa kada, dan seterusnya.
dan seterusnya sampai fajar, sampai terbitnya fajar, sampai waktu subuh. Itu termasuk salah satu apa namanya keistimewaan di bulan Sya'ban ini, di malam nisfu Sya'ban. Dan banyak lagi keistimewaan yang lainnya. Keistimewaan yang lainnya banyak. Namun mungkin itu sangat-sangat jelas, dalil tersebut sangat jelas. Adapun beberapa saudara-saudara yang lain yang tidak sepaham dengan amalia-amalia NU, ya tidak usah keberatan dengan dalil-dalil kami para kaum NU, para kaum Nahdliyin. Karena kami juga punya sanad, para santri juga punya sanad. Mereka-mereka yang tidak mengamalkan malam nisfu Sya'ban ini dengan beberapa doa dan riwayat dan wirid dan yang maksur dari para arifin, tidak masalah. Dan tidak harus kita saling mencaci dan memaki bahwa amalia orang NU tidak ada dalilnya, bid'ah dan semacamnya. Para santri itu lebih paham tentang bid'ah daripada daripada yang mencaci maki tentang bid'ah. Karena kajian para santri itu ya jelas, sanadnya jelas dan gurunya jelas. Tentang doa-doa sekarang saya akan menyebutkan beberapa doa yang maksur, ya, yang dihimpun oleh para arifin dan para ulama yang maksur. Ada beberapa doa yang ditulis oleh beberapa ulama, ya, ada yang diambil dari hadis. Begini, termasuk salah satunya doa-doa yang di Madura. Biasanya ada para ulama itu banyak mengambil doa-doanya. Ada yang doa dari Al-Habib dari Ahzabnya, wiridnya Imam Abdullah Al-Haddad, itu ada doa-doanya dan banyak. Ya, pokoknya yang terpenting kalau di Madura itu setelah habis maghrib pada besok malam ini, kebetulan PBNU itu sudah menetapkan bahwa malam nisfu Sya'ban itu jatuh pada hari Rabu malam Kamis 8 April ya, 8 April besok malam, berarti besok malam. Jadi kalau ada yang sebagian para ulama yang mengamalkan salat raghaib pada nisfu Sya'ban, itu bukan tidak ada nasnya, karena sehabis maghrib itu ada salat awabin. Salat awabin 6 rakaat. Salat awabin itu 6 rakaat. Setelah salat maghrib, setelah ba'diyah maghrib 6 rakaat. Jadi bukan salat raghaibnya, salat awabinnya yang biasa diamalkan oleh para ulama setelah salat maghrib itu. Setelah salat maghrib. Ada para ulama sebagian yang mengamalkan itu. Setelah habis awabin itu baru membaca Yasin bersama-sama. Telah masuk salah satunya, ada kutipan beberapa doa di sini tentang doa malam nisfu Sya'ban. Tentang malam doa nisfu Sya'ban. Kalau banyak di Madura ini ada kitab yang dinamakan Ucapan Terjuman dari Tulisan Almarhum Kiai Haji Abdul Hamid bin Isbat Banyuanyar, Pamekasan, Madura, Jawa Timur.
nawwarallahu taala dzurriyyatahu. Begini sebutannya di sini. Karena tulisannya bahasa Madura, mungkin nanti saya akan terjemahkan. Oleh sunnat purnama bulan Sya'ban, sunnat saben-saben orang baca surat Yasin 3 kali. Ila la'na maghrib ban isya. Bacaan selu telu niat nyon lanjeng umur kalaban kuat bajeng ibadah. Bacaan sekaping 2 nyon tolak belai. Bacaan sekaping 3 nyon sogi dari manusia. Dan juga nyon husnul khatimah. Doa yang dibaca ini maksur dari para arifin, para ulama salihin. Banyak riwayat-riwayatnya juga saya baca di kitab-kitab karya Syekh Ahmad Siddiq bin Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghimari. Itu menyebutkan juga ada asarnya doa ini. Namun ilahi bitajallil a'zam fi lailatin nisfi min syahri Sya'ban al-Muqarram, ini tambahan dari Syekh Singkiti, dari Syekh Singkiti begitu. Allati yufraqu fiha kullu amrin hakim wa yubram an takshifa anna min al-bala ma na'lam wa ma la na'lam wa ma anta bi'a'lam a'lamu minna innaka al-a'azzul akram. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Ini tambahan. Nah, yang ada riwayatnya begini. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaih, ya dzal jalali wal ikram, ya dzat tawli wal il'am, la ilaha illa anta dhahral lajin wa jaral mustajirin wa amanal khaifin. Allahumma in kunta katabatani indaka fi ummil kitab syaqiyan aw mahruman aw matrudan aw muqtaran alayya fil rizqi famhu Allahumma bifadlika saqawati wa halmani wa tardi wa iktari rizqi wa athbitni indaka fi ummil kitab sa'idan marzuqan muwaffaqan ila khairat fa innaka qulta wa qawluka al-haqqu fi kitabika al-munzal ala lisani nabiyyika al-mursal yamhu Allahu ma yasha'u yuthbit wa indahu ummul kitab. Itu yang ada asalnya, ada dasarnya. Semoga pada malam nisfu Sya'ban besok ini kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rezeki kita dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke depannya, dan semoga bala dan cobaan di negeri ini Indonesia khususnya dan di negara-negara yang lain segera diangkat oleh Allah, termasuk wabah COVID-19 ini semoga cepat-cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberikan husnul khotimah dan umur panjang. Dan kita sama-sama mendoakan korban-korban COVID, korban-korban yang wafat di Indonesia ini semoga diberikan husnul khotimah dan diberikan pahala, dan keluarganya semoga diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua di Madura ini, khususnya di Madura, semoga aman, di negara Indonesia ini aman, dan di negara-negara yang lain juga aman. Kiranya ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan barakah insyaallah. Terakhir kami mengajak besok setelah selesai membaca istighasah untuk istighasah akbar. Ada yang mempunyai naskah-naskah istighasah karangan Mbah Yai Ramli Tamim yang isyarahnya dari Syekhuna Khalil yang termasyhur dengan istighasah NU, silahkan membaca istighasah NU. Atau sudah ada anjuran-anjuran dari para ulama-ulama yang salihin untuk membacanya, silahkan membaca. Jadi besok ini instruksi dari PBNU semuanya harus membaca istighasah untuk tolak balak dan taubat global besok setelah sholat maghrib. Yang lain mempunyai istighasah yang lain juga silahkan membacanya dengan niat
minta ampun kepada Allah. Yang kedua, niat tolak bala. Semoga wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kshif wadfa' 'anna al-bala' wal ghala' wal waba' wal amrad wal musibah wat ta'un ma la yakshifu ghairuk. Allahumma kshif wadfa' 'anna al-bala' wal ghala' wal waba' wal amrad wal musibah wat ta'un ma la yakshifu ghairuk. Allahumma kshif wadfa' 'anna al-bala' wal ghala' wal waba' wal amrad wal musibah wat ta'un ma la yakshifu ghairuk. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.